Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kami Integral Education. Hari ini yuk kita belajar lagi ya mengenai pengetahuan kuantitatif ya. Ingat UTBK tinggal sebentar lagi ya, jadi persiapkan dirimu ya. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik di UTBK besok ya. Nah ini kita punya 4 soal ini ya. Ini soal kreasi dari saya sendiri ya. Jadi silakan teman-teman coba dulu ya seperti biasa, jangan langsung ditonton ya. Kan nanti jadi nggak seru ya. Nah ini biar seru ya teman-teman, coba dulu baru nanti lihat pembahasannya, nonton pembahasannya ya. Oke, semoga teman-teman sudah mengerjakan dulu ya, mencoba dulu. Nah ini saya akan bahas, oke. Ya ini dari nomor 1 dulu ya, perhatikan ya di sini banyak bilangan bulat X sehingga X plus 5 per X min 1 merupakan bilangan bulat adalah ada berapa nih bilangan bulat X-nya gitu ya, yang menyebabkan si X plus 5 per X min 1 ini merupakan bilangan bulat. Nah, kalau kita mau nguli ya kan, bahasanya kan nguli ya. Ya kali gitu kan. Masa kita nyobain satu-satu X-nya gitu ya. Mau sampai kapan kita nyoba ya kan? Kalaupun kita udah nyoba banyak nih kan, dan apakah kita pasti yakin sampai situ ya kan? Bahwa X yang kita temukan itu adalah udah semua gitu ya. Jadi kita nggak mungkin nih mencoba satu persatu. Nah, sehingga kita akan gunakan manipulasi sedikit di sini. Perhatikan bahwa ini dia ya. Jadi X plus 5 per X min 1. Nah, mau saya ubah jadi seperti ini. 5 itu adalah apa? Min 1 tambah 6, bener nggak? Ya kan? Kenapa saya ubah min 1 tambah 6? Nggak min 2 tambah 7 kek? Atau berapa gitu ya? Kenapa harus min 1 tambah 6? Soalnya saya mau menyesuaikan dengan bawahnya nih. Bawahnya kan ada X min 1. Nah, maka saya munculkan X min 1 di sini. Ya, jadi saya munculkan X min 1 gitu. Kemudian biar jadi 5 ya, maka saya tambah 6 gitu ya. Nah, yang seperti ini adalah ide-ide mahal ya, teman-teman harus paham dan jeli dan kepikiran cara ngidenya. Nah, kemudian bisa saya sederhanakan jadi seperti ini. Jadi, X min 1 dibagi X min 1 kan 1 tuh. Sisanya berarti 6 per X min 1 ya, seperti ini ya. Nah, sekarang kita kan pengen ini bilangan bulat nih. Ya kan, kita pengen si 1 ditambah 6 per X min 1 ini bilangan bulat. Nah, 1 itu kan pasti bulat ya. Jadi kita biarin aja nggak apa-apa nih. Yang jadi masalah adalah ini 6 per X min 1-nya. Gimana cara supaya dia bulat ya? Ya seperti ini. Agar ekspresi tersebut menghasilkan bilangan bulat, maka apa? Si X min 1 ini harus habis membagi 6, ya nggak? Jadi kalau misalkan X min 1 ini misalkan ya angka-angka di sini nih udah saya sebutkan ya kan. Min 6, min 3, min 2, min 1, 1, 2, 3, 6. Ini kan faktor-faktor dari 6 ya. Kalau X min 1-nya saya ganti ke sini ya dengan angka-angka ini, ya pasti ini jadi bulat kan? Contoh deh, misalkan saya ganti 2 deh, ya. X min 1 saya ganti 2, ya. Berarti nanti X-nya dapat 3 ya kan? X min 1 sama dengan 2 gitu ya. Berarti X sama dengan 3. Nah, ini 2 nih di sini nih. Jadi 6 bagi 2, ya kan 3 kan? Nah, 3 tambah 1, 4. Nah, ini jadi bulat nih. Intinya apa ya? Nilai-nilai di sini ya, kalau menggantikan X min 1, itu bakalan jadi bulat. Oke, berarti karena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 nilai ya yang mungkin dari X min 1. Berarti nilai X-nya ada 8 kemungkinan dong. Kalau teman-teman mau cari ya boleh silakan ya. Tapi kita cukup sampai sini aja ya, karena kita ditanyakan banyaknya aja. Kalau teman-teman mau cari ya berarti satu-satu ini ya. X min 1 sama dengan min 6 ya, berarti X-nya min 5. X min 1 sama dengan min 3, berarti X-nya berapa itu? Min 2 ya kan. Sampai yang 6 ini ya, X min 1 sama dengan 6, berarti X-nya sama dengan 7 gitu ya teman-teman. Kalau mau coba silahkan, tapi kita cukup sampai sini aja ya. Kita cukup tahu bahwa ada 8 loh yang bisa menggantikan X min 1 ini sehingga ini bulat ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, paham ya? Ya, sekarang ke nomor 2 ya, biar tidak berlama-lama. Oke, di sini kita punya soal tentang hubungan antara P dan Q nih. Nah, P-nya adalah 9 dikali akar dari 10 faktorial ya kan. Terus Q-nya adalah kebalik, jadi 10 dikali akar 9 faktorial. Kalau teman-teman bisa melihat gak di sini? Ya, mana yang lebih gede tanpa kita nganalisis, tanpa kita ngubah-ngubah gitu ya. Kalau teman-teman bisa lihat sih syukur ya, tapi kalau saya mending dianalisis dulu ya, kita lihat bentuknya. Ini nggak mungkin dihitung manual ya, 10 faktorial kan banyak banget tuh. Nah, kita bisa menyederhanakan bentuk P dan Q. Perhatikan kalau P saya tulis seperti ini nih. Kan mula-mula 9 dikali 10 faktorial ya. Jadi saya tulis seperti ini, terus 9-nya ini adalah akar 81 kan. Jadi mau saya bentuk akar semuanya.
Ya, jadi 9 itu adalah akar 81 dikali akar. Nah, 10 faktorial itu apa? 10 faktorial adalah 10 dikali 9 faktorial. Nah, kenapa saya bikin 10 kali 9 faktorial? Karena nanti mau saya samakan dengan Q-nya. Ya kan, Q-nya kan ada 9 faktorial nih di sini. Nah, makanya saya jadikan 10 dikali 9 faktorial. Nah, terus ini apa? 810. Ini adalah 81 dikali 10, ya kan? Jadi akar sama akar kan dikali kan akarnya nyatu tuh. Ya, jadi 81 kali 10 gitu ya, kali 9 faktorial. Oh, ini P-nya. Nah, kemudian untuk Q-nya sama ya. Ini malah lebih gampang Q-nya nih, karena dia sudah ada yang jadi acuan kita, yaitu 9 faktorial. Kita cukup masukin 10-nya aja. Jadi 10 itu adalah akar 100, ya kan, akar 100 gitu, kali 9 faktorial. Ya udah 100-nya masuk. Ya kan, jadi akar 100 kali 9 faktorial. Nah, sekarang kita udah bisa melihat nih. Jadi di sini sama-sama akar ya kan, terus sama-sama ya ada 9 faktorial. Kita cukup membandingkan si 810 sama 100-nya. Gede mana? Ya jelas gedean 810, ya kan? Jadi P lebih besar dari Q. Oke, kalau P lebih dari Q, jawabannya yang A. Oke, hafal ya. Jadi teman-teman, ide-ide yang seperti ini diharapkan teman-teman mahir ya dan mampu ngotak-atiknya ya, supaya bisa kelihatan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil gitu ya. Kalau kita lihat ini jauh ya teman-teman ya. 810 sama 100 ini kan ya jauh ya kalau di akar ya. Oke, sekarang kita ke nomor 3. Apa di nomor 3 nih? Diketahui nilai A dan B memenuhi ini dia. A kuadrat min 2A sama dengan 5. Terus B kuadrat min 2B sama dengan 5. Nilai A kuadrat B tambah AB kuadrat sama dengan berapa? Ini gimana? Mau kita cari A sama B-nya masing-masing. Pusing ya kan, ini persamaan kuadrat dua-duanya. Pokoknya susah difaktorin kan. Terus nanti kalau pakai rumus ABC ya kan jadi akar-akaran ribet gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini mau saya tulis ulang nih. Jadi kan ini sama dengan 5 sama dengan 5. Ini kan sama sebenarnya mereka ya. Cuman yang satu A, yang satu B gitu ya. Nah, saya mau tulis jadi di luas kiri semua. Jadi seperti ini. A kuadrat min 2A min 5 ya kan. Ini jadi sama dengan 0. Yang B pun sama ya. Jadi saya tulis min 5 gini sama dengan 0. Nah, sadar nggak bahwa ini tuh persamaan kuadrat yang sama? Ya nggak? Cuman bedanya 1A, 1B. Nah, karena A dan B memenuhi ini, dengan kata lain apa? A dan B adalah akar-akar dari persamaan kuadrat ini dia. Ya, teman-teman ingat kan konsep mengenai akar persamaan kuadrat itu apa ya kan? Akar persamaan kuadrat itu adalah yaitu AA bilangan-bilangan yang akar itu kalau dimasukin ke sini ke persamaannya hasilnya 0. Nah, A sama B kalau disubstitusi ke sini hasilnya 0 nih, ya kan? Berarti A dan B adalah akar-akar persamaan ini dia. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Ada kan rumus jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat? Ini nih. Kan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, ya, punya akar X1 dan X2. Oke, berarti kan ini A, B, C di sini tuh beda dengan yang ini loh ya. A di sini, B di sini tuh beda dengan A, B yang di sini. Di sini kita cuman bahas rumusnya aja ya. Oke. Jadi X1 plus X2 itu sebenarnya min B per A. Jadi min B yang di sini per A. Oke. Terus kalau hasil kalinya X1 X2 itu adalah C per A. Jadi C angka yang di sini dibagi A ini. Oke, sekarang kita lihat sehingga akan didapat apa? Dari persamaan kuadrat yang ini ya, X kuadrat min 2X min 5 sama dengan 0. Akar-akarnya kan A sama B nih. Ya, jadi kita bisa gunakan rumus jumlah akar dulu coba. X1 plus X2 sama dengan min B per A. Hati-hati di sini B sama A-nya beda loh ya. B sama A di rumus ini sama yang di sini beda. Oke? Ya, itu adalah min B per A. Jadi X1 plus X2 kan A tambah B, berarti kan akar-akarnya kan sama dengan min B per A. Jadi min B-nya kan min 2 di sini ya kan. Nih lihat kesesuaian letaknya nih. Min B, jadi min 2 per A. Nah, A-nya 1. Ya, jadi A plus B sama dengan 2. Terus X1 X2 ya, atau hasil kali akarnya, berarti A kali B kan. A kali B itu adalah C per A. Jadi C-nya min 5 ya. Nih C-nya di belakang kan. C-nya min 5, A-nya 1 ya. Jadi min 5 per 1 adalah min 5. Oke, kita udah mendapatkan nih nilai A plus B dan AB-nya ya. A plus B itu sama dengan 2, AB itu sama dengan min 5. Jadi tanpa kita mengetahui berapa A berapa B ya, kita tahu A plus B itu 2 gitu aja ya. AB itu min 5 ya. Gak usah tahu berapa A-nya berapa B-nya. Susah ya kan. Pokoknya tahu ini aja. Nah, sekarang lihat pertanyaannya. A kuadrat B tambah AB kuadrat. Nah, dia bisa disederhanakan gimana? Jadi AB-nya saya keluarin nih, AB ini ya. A kuadrat B keluar AB jadi A. AB kuadrat keluar AB jadi B. Nah, jadi AB dikali A plus B. Ya kan? Nah,
AB itu min 5 nih. Ini min 5. A plus B itu 2. Ya, jadi min 5 kali 2. Ya, jadi min 10. Ya udah jawabannya yang A. Oke, paham ya? Sekali lagi teman-teman, hati-hati di sini terjadi pencampur adukan variabel ya. Jadi ABC yang di sini ya, itu beda sama AB yang di soal ya. Jadi AB yang di sini nih yang di soal, ya kan? Nah, yang di sini ini yang saya melakukan mengingat rumus ya. Jadi mengingatkan rumus kepada teman-teman bahwa biasanya ya untuk buku-buku SMA itu pakainya AX kuadrat plus BX plus C gitu ya. Nah, di sini kebetulan AB nih ya. Jadi tolong bedakan ya. Di sini nih rumus aja ya, rumus yang familiar kita gunakan. Nah, yang di sini ini soal ya. Jadi jangan kecampur aduk. Oke, sekarang kita akan ke nomor 4 ya. Perhatikan bentuk sederhana dari ini dia. Ya, kelihatannya ribet ya. Padahal ya memang ribet sih kalau kita kerjakannya manual ya, nggak pakai trik. Nah, kita perhatikan di sini. Ini ABC-nya ya. Ya, menarik ya ABC-nya ya. Kayaknya singkat-singkat gitu, padahal soalnya nggak ribet. Nah, kalau kita langsung nafsu ya kan kerjakan ini dibuka kuadratnya, ini dibuka kuadratnya gitu ya. Bisa sih, bisa. Cuman kan nanti akan mempersulit diri ya. Nah, mending saya pakai rumus selisih kuadrat. Nah, perhatikan di sini. Selisih kuadrat itu apa? X kuadrat min Y kuadrat. Kan jadi X plus Y kali X min Y, ya kan? 1 plus 1 min. Nah, sekarang kalau saya tinjau bentuk ini dalam bentuk selisih kuadrat, saya bisa melihat bahwa X itu adalah A pangkat min 1 tambah B pangkat min 1. Ini kan X kan? Y-nya adalah yang ini. A pangkat min 1 min B pangkat min 1. Ya, jadi bentuk ini apa nih? X kuadrat min Y kuadrat. Ya kan? Ini adalah X kuadrat min Y kuadrat. Kan ini X. Ya kan? Terus yang ini Y. Jadi X kuadrat min Y kuadrat dong. Nah, sekarang saya tinggal cari ininya nih, X plus Y, X min Y-nya. X plus Y-nya apa? X plus Y-nya kan berarti ini X ya kan? X-nya kan ini. A pangkat min 1 tambah B pangkat min 1 tambah Y. Y-nya adalah si ini dia. A pangkat min 1 min B pangkat min 1. Ya. Jadi B pangkat min 1 min B pangkat min 1 habis ya. Jadi 2A pangkat min 1. Terus berikutnya, saya juga punya si X min Y-nya. Ya, X min Y adalah ya sama seperti di atas, cuman ini min Y. Nah, awas ini dikurung ya, jangan sampai lepas kurungnya. Yang habis siapa? Yang habis sekarang gantian A-nya. Jadi A pangkat min 1 min A pangkat min 1 habis gitu ya. Terus berikutnya di sini B pangkat min 1 min B pangkat min 1. Jadi plus 2B pangkat min 1. Ya sudah, ini tinggal kita kalikan aja kan. Jadi kan ini tadi X kuadrat min Y kuadrat. Nah, X kuadrat min Y kuadrat adalah X plus Y kali X min Y. Ya udah, X plus Y-nya kan ini. Ya kan? X min Y-nya kan ini. Ya udah tinggal kita kalikan aja kan. Jadi 4A pangkat min 1, B pangkat min 1. Nah, ingat kalau pangkat negatif jadi per ya. Jadi 4 per AB. Nah, seperti ini. Jawabannya yang mana? Yang E. Oke, paham ya? Jangan terkecoh dengan bentuk-bentuk ribet seperti ini. Ya, kita harus kepikiran taktiknya ya, triknya dengan tools atau alat-alat matematika yang kita punya. Oke, jadi sekian video saya ya di pertemuan kali ini. Ya, intinya lakukan yang terbaik untuk diri kalian semua ya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you and goodbye. Dadah.